واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والحمد لله. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah serta para sahabat wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah hadirin hadirat rahimakumullah, yang sama kita hormati Ketua Musalla An-Nizam atau yang mewakilinya serta segenap pengurus dan jajarannya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada beliau-beliau semua. Dan salam penghormatan yang paling istimewa kami hadiahkan kepada segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, semua angkat tangan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak akan kita keluar dari tempat yang mulia ini kecuali dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki zahir batin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir diberkahi kehidupannya, dan semua yang hadir insyaallah istiqamah dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah alaihi ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama kami ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengizinkan kami untuk melanjutkan lingkaran safari dakwah sekota Palembang. Tepatnya hari ini safari dakwah yang ke-18, minggu yang ke-18. Doakan ibu-ibu mudah-mudahan istiqamah. Setiap Selasa ba'da zuhur kita keliling dari musalla ke musalla, dari masjid ke masjid. Tidak lain dan tidak bukan, mudah-mudahan dengan harapan apa yang kita kerjakan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena suatu kebanggaan tersendiri bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat banyaknya umat beliau yang berkualitas di dalam menjalankan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu Rasulullah bangga nanti di hari kiamat dengan banyaknya kuantitas umat beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lebih bikin beliau bangga lagi kalau sudah banyak umat beliau dan berkualitas, kuat imannya, kuat dalam menegakkan syariatnya, kuat dalam mengaplikasikan keihsanannya. Nah, mudah-mudahan kita dijadikan umat yang senantiasa membanggakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Biasanya di setiap safari dakwah kami membaca kitab Fawaidul Mukhtarah Lisalik Tariqil Akhirah bil Habib Ali bin Hasan Bahal. Maka untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan pembacaan kitab ini. Qala Syekhul Musannif
rahimahullah taala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Sebelum kita baca kitab ini, kami ingin menyampaikan bahwasanya kita hidup di akhir zaman ini, di zaman yang kezaliman merajalela di mana-mana. Kalau kita kembali ke makna secara lughawi, arti zalim itu adalah wad'u syai' ila ghair mahalli, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh maling itu bukan pada tempatnya. Nah, harta orang lain kita ambil bukan pada tempatnya, itu berarti ini orang zalim. Ngebunuh orang zalim, korupsi zalim, mencaci orang lain zalim, menindas orang lain zalim, enggak sholat 5 waktu zalim, enggak puasa di bulan suci Ramadan zalim. Pokoknya kalau tentang syariat Allah, tentang syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu zalim. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang zalim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalaupun sudah mentok, Pak Bu, misal sudah mentok, pilihan kita cuma 2, antara membolemi atau dizalimi, maka ulama mengatakan lebih baik kita menjadi orang yang dizalimi, bukan zalim. Saking parahnya itu zalim, jangan sampai kita kerjakan. Kalau nggak ada pilihan kecuali 2, mentok nih misal. Kalau ada pilihan lain ya cari pilihan lain. Pilihan ketiga, ini nggak ada pilihan lain. Inti zalim atau dizalimi, lebih baik dizalimi. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan kita kepada kisah anak Nabi Adam alaihi salam, Qabil Habil. Dalam Al-Quran disebutkan, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Naam, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Naam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu anak Nabi Adam alaihi salam yang dizalimi, yaitu Habil. Habil mengatakan kepada Qabil, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Kalau engkau ulurkan tanganmu untuk membunuhku, artinya kalau kau pengen membunuh aku, ma ana bibasiti yadiya ilayka liyaqtulak. Aku enggak akan berusaha untuk balas membunuhmu. Kenapa? Inni akhafullah rabbal alamin. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya Pak Bu, zalim gitu, walaupun secara lahiriah orang zalim itu menang, hakikatnya dia kalah. Kalau kita bicara dengan kacamata hakikat, karena lihat dengan kacamata hakikat, orang yang zalim, nindas, ngebunuh, menganiaya, mungkin secara zahir dia menang, tapi wallah hakikatnya dia kalah. Kenapa? Disebutkan di dalam hadis, nanti di akhirat kelak, Rasulullah mengatakan kepada sahabat, sebelumnya Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang muflis? Siapa orang yang bangkrut? Siapa orang yang rugi? Lalu sebagian sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang rugi adalah yang tidak memiliki dinar, tidak memiliki dirham. Dia membawa barang dagangan, kemudian pulang tidak membawa apa-apa, tidak menguntungkan, tidak membawa dinar, dirham, uang dan harta. Itu orang yang zalim ya Rasulullah. Maaf, itu orang yang rugi ya Rasulullah. Orang yang muflis.
Lalu Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya orang yang muflis adalah orang yang di akhirat kelak datang dengan membawa segunung amal baik, segudang amal baik. Masya Allah, amal baiknya banyak. Dia bawa sholatnya, zakatnya, sedekahnya, hajinya, tahajudnya, qiyamul lailnya, sunnah-sunnahnya, banyak amal-amal baik. Tapi apa yang terjadi? Tapi dia syatama hada, dia mencaci orang lain, dia menghina orang lain, dia membolimi orang lain, sehingga pahala dia yang banyak itu diberikan kepada orang yang dia bolimi. Kalau sudah pahalanya habis, maka keburukan orang yang dizalimi diberikan kepada orang yang membolimi. Nah, ini orang yang paling rugi. Dia amal soleh banyak, cuma boleh maling, bunuh wong, ngakoi wong sana sini. Nah, boleh dia habis. Amal dia mungkin banyak, tapi di akhirat dihisab. Makanya tadi Habib ngomong di awal, hakikatnya uang yang dizalimi itu menang. Menang dia. Di dunia terlihat kalah, di akhirat karena dia sabar, dia tegar, sabar menghadapi uang yang zalim kepadanya. Udah di akhirat dihisab, akhirnya pahala uang yang zalim ini diberikan kepadanya. Dan keburukan, kejahatan orang yang dizalimi diberikan kepada orang yang zalim. Sampai naudzubillah min dzalik, yang tadinya orang yang membawa segudang amal kebaikan ini masuk surga, padahal karena kati amal soleh aja habis, dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ditempatkanlah segala sesuatu pada tempatnya. Syariat bilang ini lakukan. Syariat melarang ini lakukan. Kalau kita tidak nurut sama perintah syariat, berarti kita termasuk orang-orang yang zalim, sadar enggak sadar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqul zulm fa inna zulm zulumatul yaumil qiyamah. Takutlah kepada kezaliman, jangan sampai kita berani berbuat zalim. Sekarang ini terkadang banyak kezaliman merajalela di mana-mana. Orang yang sebenarnya baik malah masuk penjara, orang yang sebenarnya tidak berhak masuk penjara di penjara, orang yang jelas-jelas seharusnya mereka masuk penjara malah bebas menghirup udara segar di luar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka lolos. Di dunia, pengadilan dunia ini mereka lolos. Tapi enggak ada istilah bisa lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan. Dosa yang kita lakukan di keramaian atau pada saat sendirian semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang konan di kamar kaki aman maksiat. Kaki yang tahu, kaki yang menggolimi tidak bakal di penjara, kaki yang tahu. Hati-hati, mungkin selamat di dunia, mungkin selamat di dunia, di akhirat akan dipertanggungjawabkan. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Beramal baik sekecil apapun itu akan dia lihat ganjarannya. Sekecil apapun amal buruk yang dia lakukan akan dia petik hasilnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, itu sebagai prolog dan pembuka. Kemudian kita lanjutkan pembacaan kitab ini dalam bab yang berjudul Al-Has ala Walabil Ilm, anjuran untuk menuntut ilmu. Ila an qal min kalam Amiril Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, tafaqqahu qabla an tusawwad
Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala ma'nahu ijtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum atba' qabla an tasiru sadat. Fa innakum idza sirtum sadatan matbu'in imtana'tum min at-ta'allum liirtifa' manzilatikum wa kathrati ashwalikum. Wa hadha ma'na qawli al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu tafaqqah qabla an tar'as. Fa idza ra'asta fala sabil ila at-tafaqquh. Nah. Baik. Di antara mutiara kalam ucapan Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau mengatakan tafaqahu qabla an tusawwad. Belajarlah kalian agama, wabil khusus dengan bahasa sekarang belajar fikih ya. Belajarlah kalian urusan agama kalian terkait halal haram, terkait untuk inti mengetahui sah atau tidak sahnya amal ibadah wajib ataupun sunnah. Nah, pelajari itu sebelum kalian menjadi pemimpin. Nah, ini umum ya, baik pemimpin rumah tangga, ibu-ibu pemimpin untuk anak-anaknya, bapak-bapak pemimpin untuk anak dan istrinya, presiden pemimpin untuk rakyatnya, naam, atau RT RW, naam. Artinya kalau kalian sudah memiliki pangkat, naam, kalian sudah menjadi pemimpin secara umum, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Naam. Al-Imam Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, belajarlah kalian fikih sebelum kalian menjadi pemimpin. Naam. Kenapa? Karena kalau kalian sudah jadi pemimpin, dia sudah sibuk, susah. Nah, cari-cari waktu untuk belajar itu susah. Bukan mustahil ya, bukan artinya menjadi skap, naam, untuk inti belajar, tidak menghalangi inti untuk belajar walaupun inti sudah menjadi pemimpin. Tapi susah biasanya untuk totalitas, untuk semaksimal mungkin itu susah biasanya, karena kita disibukkan dengan hal-hal lain. Ada bawahan kita yang harus kita urus. Kalau kita sebagai suami misalnya, begitupun ibu sebagai istri, ada hal-hal yang harus kita gawe ke rumah. Bapak-bapak juga harus cari nafkah wajib, yang wajib mereka cari untuk anak istri mereka, sehingga waktu untuk nuntut ilmu wabil khusus fikih itu tidak banyak. Oleh karena itu Sayyidina Umar bin Khattab menganjurkan, sebelum kalian sibuklah diri kalian nih sekarang nih, waktu luang, waktu kosong, untuk menuntut ilmu. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini senada dengan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, tafaqqah qabla an tar'as. Belajarlah fikih sebelum kalian menjadi pemimpin. Nah, beda lafaznya saja ya, maknanya sama. Fa idza ra'asta fala sabil ila tafaqquh. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian sudah jadi pemimpin secara umum, naam, fala sabil ila tafaqquh. Susah cari waktu untuk belajar fikih, itu susah. Naam, tentu hal ini betul-betul kita rasa. Naam, itu pengalaman sedikit, kita dulu pas mondok lemah, belajar, ngapal, masih kuat. Nah, masih semangat, masih kuat. Hari-hari kita, jam-jam kita, waktu-waktu kita isi dengan nuntut ilmu. Nah, berpagi mondok di Rubat Al-Muhibbin, di Palembang nih lah ya, di Borang, Mbak Murni. Di Rubat Al-Muhibbin, pimpinan Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab hafizahullah ta'ala wa ra'ah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain.
Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang susahnya tuh. Nah, sekarang susahnya. Ini bukan sombong atau apa ya, tahadusan bin nikmah aja. Kalau dulu di pondok pas kita ngapal Quran itu, pas ngapal Quran, ketika kita murojaah Al-Quran, ngulangi Al-Quran, itu bisa sehari sampai 5 juz sanggup kita ulang. 10 juz bisa kita ulang, duduk. Nah, paling tidak 10 juz itu 2 kali duduk. Duduk pertama 5 juz, ke istirahat, duduk lagi. Yang kedua 5 juz. Di pondok masih bisa. Sebelum kita sibuk dengan hal-hal lain, sebelum kita jadi suami, naam. Tapi sekarang Allahu Akbar. Alangkah beratnya rasanya, beratnya nak ngulang tuh, alangkah beratnya. Syukur-syukur kalau sehari 1 juz itu udah alhamdulillah. Kadang-kadang tidak nyampe sehari 1 juz ulangnya. Nah, Al-Fajr kadang cuma setengah juz. Kadang kalau lagi malesnya cuma 2 lembar ngulang sehari. Jangan tidak ngulang deh sehari. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi tetap walaupun kita sibuk cak mano, insyaallah kita sanggup untuk meluangkan waktu kita dalam menuntut ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib ni bangga dengan ibu-ibu, bapak-bapak di sini, walaupun sibuk bukan main mungkin, tapi masih meluangkan waktunya. Mana dengar hari Senin ada majelis ibu-ibu. Senin, Selasa, Rabu apa insyaallah. Senin, Rabu, Jumat. Nah, ini luar biasa ya. Termasuk lumayan, cukup banyak lah ya porsinya dalam menimba ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ana yakin ibu-ibu mungkin kalau belum sesibuk ini mungkin bisa tiap hari hadir terus majelis, berhubung ada kesibukan di sana sini, tidak ditinggalkan suatunya, tetap belajar seminggu 3 kali. Naam, seminggu 4 kali mungkin bisa jadi ya. Naam, ini satu hal yang membanggakan kita. Kita baik bangga apalagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana enggak bangga Nabi? Nabi mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ini kata Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Kita tidak bakal tahu akhlak Nabi kalau tidak belajar ilmu. Jadi jalan untuk kita mendapatkan akhlak, sopan santun, adab, seperti adab an-nabawiyah, seperti adab baginda Nabi besar Muhammad, ini jalannya. Nuntut ilmu, hadir majlis taklim, hadir majlis zikir dan lain sebagainya. Hal-hal inilah yang akan menjadikan kita insyaallah yang tadinya baik menjadi lebih baik. Yang tadi mungkin maaf belum baik menjadi baik. Yang udah baik menjadi lebih baik, dan seterusnya. Sehingga kalau sudah semakin baik dan semakin baik, rasa khosyahnya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Udah Bu, kalau rasa khosyah kita takut kepada Allah kuat, meningkat, aman insyaallah. Dimanapun tempat, naam, bahkan katakanlah di negara yang situ mayoritas bukan muslim, tetap ibu kuat untuk menghidupkan syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita nih secara tidak langsung di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia ini agar timbul di hati kita ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya. Akar takut kepada Allah ini dari akar ketakutan kepada Allah atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akar takwa, akar ketakutan kepada Allah akan timbul ranting-ranting buah-buah yang indah, buah-buah yang manis, buah-buah yang lezat.
Orang kalau punya takwa, takut kepada Allah, akan lahir sifat sabar, akan lahir sifat qanaah, akan jauh dari sifat riya, sombong, kibir, angkuh dan lain sebagainya. Tapi akarnya dulu ya, benihnya itu harus khosyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ulama. Tidak bakal jadi ulama kecuali dengan nuntut ilmu. Balik-balik nuntut ilmu. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi tegas dan lugas mengatakan di dalam hadis, "Talabul ilm fardhah." Nabi bilang hukumnya, hukum untuk ilmu. Talabul ilm fardhah ala kulli muslim, termasuk juga muslimah. Nah, nuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Fardhah, fardu, wajib. Artinya kalau tidak nuntut ilmu berdosa. Laki, perempuan, ilmu yang bagaimana, Beb? Ilmu yang terkait halal dan haram, ilmu yang terkait tentang bagaimana kita tahu sah tidak sah ibadah kita kepada Allah, atau dengan bahasa modern sekarang mungkin ilmu fikih. Nah, kalau fikih sudah mesti wajib kita pelajari, apalagi terkait sholat wudhu yang kita kerjakan sehari-hari. Nah, ishtaka wahid ila Habib Abdullah Al-Haddad ila Rizq, faqala lahu ihmil kitabah wa tlubil ilm. Ada seorang ngadu dengan Habib Abdullah Al-Haddad tentang sempitnya rizki dia. Nah, mungkin ibu dah asing lagi ya dengan nama Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad. Nah, atau kadang-kadang karangan beliau ini lebih terkenal daripada nama beliau. Mungkin kalau tidak kenal nama pengarangnya, kenal rutib beliau, Rutib Al-Haddad. Nah, Rutib Al-Haddad saya kira sudah dikenal ya di semua kalangan. Di semua negeri negara kenal dengan Rutib Al-Haddad. Nah, itulah dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Dia sudah wafat ratusan tahun yang baru. Nah, ada seorang ngadu kepada Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Beliau ulama, masya Allah, sufi, masya Allah. Walaupun beliau nggak bisa melihat mata beliau, tapi Allah bukakan mata hati beliau. Nah, mata beliau pada saat beliau kecil diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa melihat beliau. Buta secara zahir. Tapi mata hatinya terang benderang. Terang benderang. Mana buktinya terang benderang? Sampai sekarang kita baca bukti beliau. Beliau sudah wafat ratusan tahun yang lalu. Belum tentu wong yang hidup bisa memberikan manfaat seperti itu kepada kita. Ini orang yang sudah meninggal ratusan tahun, keberkahannya masih dapat diberikan kepada kita dari kitab-kitab yang beliau karang. Banyak karangan beliau, Shahih Diniyah, Risalatul Muawana, Adab Sulukul Murid dan lain sebagainya. Nah, Diwan Al-Haddad. Nah, orang ngadu kepada Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, "Wahai Habib, ana ni caknya merasa sempitnya rezeki yang ada." Orang ini ngadu kepada Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Lalu beliau kasih solusi. Kata beliau, mudah. Kau beli pena, kau beli buku tulis, kau hadir majelis taklim, belajar, amal keilmuan, aman, insya Allah lancar di sini. Itu solusi yang diberikan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Nah, sempit rezeki di sini umum ya, bukan rezeki duit baik. Nah, ketika kita ada ketenangan dalam sanubari, lemak dalam beribadah, nikmat dalam menghadiri majelis taklim, itu rezeki. Jangan rezeki itu sebatas kita maknai duit dan duit baik, cuan-cuan dan cuan baik. Tidak, luas. Kita tenang lemah, pas sholawat lemah, pas baca Al-Quran lemah. Oh, itu rezeki. Tidak banyak orang diberikan rezeki semacam itu sanubarinya, hatinya diberikan rezeki. Itu lebih hebat dari uang hakikatnya Nah, uang mungkin menyanyi jasad kita baik. Nah, tapi belum tentu sanubari kita kenyang. Berapa banyak uang yang banyak, duit berjubel banyak, segudang segunung duit dia, cuma masih sumpah tulah, ujung-ujung bunuh diri.
Nah, duit banyak padahal kita bingung. Ini ada galau, rumah ada, mobil, apa yang tak kaki dia? Ada galau. Cuma denger, nah mati bunuh diri. Kenapa? Kati keimanan. Tidak diberi rezeki keimanan. Tidak diberi rezeki manisnya dalam keimanan kepada Allah. Nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita merasa kayak gue, hati kita tidak tenang, sholat sumpah, hadir majelis taklim sumpah, masuk masjid panas, masuk masjid cak disangkar, masuk masjid cak di penjara misalnya. Ada apa sanubari gitu ini, ada apa? Nah, itu harus eloi solusi yang diberikan oleh Al-Imam Haddad. Kalau itu yang kita rasakan, berarti kita kurang dalam bentuk ilmu mungkin, kurang dalam menghadiri majelis taklim, kurang dalam menimba ilmu yang luar biasa. Di Palembang ini berjubel banyak ustaz-ustaz, kiai-kiai, habaib, ustazah di sana sini ada ya. Tak kati alasan ibu atau bapak-bapak, kati di Palembang, kati tempat anak, kati mana ada galau ya, majelis taklim di mana-mana, di setiap tempat, di setiap desa, di setiap kecamatan, di setiap kelurahan ada majelis taklim. Alhamdulillahi ala dzalika. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang udah 1:30 Bu. Kira-kira lanjut apa cukup Bu? Lanjut apa cukup? Ayo ada ikhlas itu jawab lanjutnya itu. Baru datang nih, yang baru datang tadi, baru. Tapi lapar Bu, lapar. Pagi sore ke ngerti makannya. Pagi lah lewat. Pagi siang ada tak? Oh iya, dikit lagi lah ya, kita kasih 15 menit lagi lah insyaallah. Oh iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Nah, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ulama terkenal. Nah, beliau bercerita, lamma ji'u ila Sayyid Ahmad Dahlan, qali utukil awrat kullaha wa qulubil ilmi fataraktuha iktitalan li amri illa ratib ma taraktu thumma qala li hatta ratib fataraktu. Nah, Al-Habib Ahmad bin Hasan Bu, ketika beliau mendatangi guru beliau Al-Habib Ahmad Dahlan. Naam. Jadi murid datang kepada gurunya, lalu gurunya bilang, kau tinggalkan semua wirid kau, bacaan zikir kau tinggal ke galau, kau fokus untuk ilmu, kata guru. Nah, ini pada saat beliau menimba ilmu belum terlalu sibuk di masa muda beliau. Guru beliau nganjuri untuk ninggali rotib zikir. Nah, galau-galau zikir, bacaan-bacaan zikir tinggalkan dulu, kau nuntut ilmu dulu, kata guru. Nah, akhirnya sang murid nurutlah kata guru, ditinggalnya galau. Yang tadinya beliau ini sebelumnya baca rotib haddad, baca rotib atos. Nah, beliau tinggal. Nah, dari banyak-banyak rotib itu, dari banyak-banyak zikir itu hanya satu yang beliau masih baca, yaitu rotib. Anak kurang tahu antara rotib haddad atau rotib atos. Cuma sikok ya wirid yang beliau baca. Sisanya galau-galau beliau tinggalkan galau, zikir yang beliau baca. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini pelajaran apa yang bisa kita ambil, Bu? Nah, artinya seorang guru pewaris para anbiya itu, mereka betul-betul menginginkan muridnya untuk fokus dalam menuntut ilmu dulu, baru memperbanyak mengamal ke zikir-zikir dan lain sebagainya. Nah, harus lebih banyak porsi untuk ilmunya dulu, perbanyak dulu untuk ilmu.
Makanya Bu kalau misalnya guru-guru kita marahnya, misalnya kita hadir majelis taklim, kita tasbihan, kita sholawat, sedangkan guru lagi ngoceh, lagi ngajar, marah guru-guru itu. Padahal kan kita lagi zikir itu. Nah, zikir bagus gak sholawat? Bagus. Tapi kalau bukan pada tempatnya jadi tidak bagus, jadi tidak indah. Nah, kadang-kadang ada tuh jemaah kita ngajar, kita baca kitab, kita ngajar, dia sholawat, dia enak sholawat. Dia baca Al-Quran, dia zikir. Ini bagus sebenarnya apa yang dia baca itu, tapi tempatnya tidak pas. Nah, tidak sesuai, tidak bagus deh. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Malah terbilang di situ tidak ada akhlak, mohon maaf. Tidak ada adab, malah terbilang di situ. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Nah, ini guru beliau ini pengen beliau fokus belajar ilmu dulu. Nuntut ilmu dulu. Karena kalau nak digabung, biasanya kalau bisa gabung, alhamdulillah. Tapi biasanya kalau kebanyakan gino, kita nuntut ilmu, yo belajar ilmu. Habis belajar ilmu, kita zikir lagi, sholawat 1000 kali. Habis sholawat 1000 kali, kita baca yasin 40 kali. Nah, baca tabaruk misalnya 20 kali. Oh, zikir. Akhirnya lama-lama, nah, kita bosan dewek, kita lesu dewek. Kalau kita sudah lesu, sudah bosan, kayak takutnya ilmu itu kita tinggalkan seutuhnya, nanti lagi kita belajar ilmu sama sekali. Gara-gara kita udah tahu capeknya udah menuntut ilmu, akhirnya dia benci dengan menuntut ilmu, benci dengan zikir, dia tinggalkan seutuhnya. Balik lagi ke dunia hitam dia jadi bejat lagi akhirnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu karena nafsu dalam berzikir, nafsu dalam baca rutin. Misalnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jingok diri kita masing-masing ya. Nah, tidak bisa dipukul rata juga ibu. Nah, jadi masing-masing kekuatannya kita tahu ya, porsi kita masing-masing. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak termasuk wong yang bisa misalnya nuntut ilmu, anak bisa nuntut ilmu plus rotib al-hadab. Nah, udah lazim hal ini. Yang penting istiqomah ya. Istiqomahnya itu yang susah. Rutinnya itu yang susah. Kalau sudah istiqomah, alhamdulillah. Mungkin boleh ditambah zikir-zikir lain. Tapi kalau baru rotib hadab baik lah bolong-bolong. Nah, nuntut ilmunya juga bolong-bolong. Gara-gara rotib hadab misalnya dia tidak nuntut ilmu. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus paham bahwasanya di dalam syariat ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi kalau bertentangan antara wajib yang dengan yang sunnah ini, tentunya yang wajib itu kita kedepankan. Nah, misal dia kasih contoh ya. Misal habis maghrib ada 2 majlis. Majlis A ini baca rotib hadab. Misal, bagus kalau ini bukan menghinakan salah satunya atau merendahkan salah satunya, tidak. Bagus kalau ini. Habis maghrib ada 2 majlis. Nah, di sekitar sini misalnya. Yang A di masjid ini majlis rotib hadab, baca zikir baik. Yang B ini majlis fikih. Maka mana yang lebih wajib untuk kita hadiri? Majlis fikih lebih wajib untuk kita hadiri. Karena apa? Ini terkait halal dan haram. Bahaya. Takutnya kalau kita tidak bisa membedakan antara halal dan haram, kita sangko halal, tidak tahunya haram kan? Bahaya gitu. Masuk ke lubang kesalahan. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Qastadi, beliau kan sebelumnya banyak wiridnya, zikirnya. Akhirnya disuruh gurunya kurangin zikir kau, kurangin wirid kau fokus untuk ilmu baik. Dikurangin sama beliau kecuali rotib. Beliau cuma baca zikir rotib baik. Lalu gurunya nanya lagi, sudah kau kurangi kau wirid kau, zikir kau? Sudah wahai tuan guru, kecuali rotib, aku masih baca rotib. Kata tuan gurunya, tinggalkan juga rotib, jangan baca juga. Nah, hatta rotib tinggalkan. Tapi tinggalkan bukan tinggalkan sudah habis itu, tinggalkan kau ganti rotib itu dengan nuntut ilmu. Nah, dengan belajar syariat. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau jalankan hal tersebut. Nah,
Umayyah yang hadits Umar awalan badan yang kemudian dari na'am la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ngarang rotib ini Al-Habib Umar, kalau nggak salah ini Al-Habib Umar Al-Aqas. Nah, yang ngarang rotib, berarti ini rotib yang dimaksud adalah rotib Al-Aqas, bukan rotib Al-Haddad. Wirid yang beliau baca. Akhirnya yang ngarang rotib ini mendatangi beliau. Nah, pengarang rotib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqas, pengarang rotib Al-Aqas ini mendatangi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Aqas yang tadi meninggalkan rotib beliau, rotib Al-Aqas. Didatangi, disuruh sama beliau untuk baca lagi. Kenapa kau tinggalkan rotib aku? Sekali dinasihati suruh baca, 2 kali, 3 kali, sampai Al-Habib Umar ini kejinguan marah. Nah, karena dia ini meninggalkan rotib Al-Aqas karangan beliau. Akhirnya karena hal itu beliau kembali membaca rotib Al-Aqas. Nah, dan hanya itu saja wirid beliau rotib Al-Aqas. Sisanya waktu beliau alihkan semuanya dalam menuntut ilmu. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bukan berarti Habib nganjuri tidak berzikir, tidak. Nah, tidak. Kalau mampu alhamdulillah ya. Kalau mampu nuntut ilmu sambil zikir, kerjakan dua-duanya. Nuntut ilmu jalan, zikir, rotib hadat jalan juga tetap. Nah, tapi kalau tabrakan misalnya dalam satu waktu, kedepankan, prioritaskan dalam menuntut ilmu. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena menuntut ilmu lebih wajib. Rotib, zikir, mentok mungkin hukumnya sunnah. Nah, bagus dikerjakan. Tapi menuntut ilmu hukumnya wajib. Yang wajib dikedepankan daripada yang sunnah. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-Imam Sya'rani, beliau pernah pening kepala beliau, sakit kepala beliau karena banyak ngapal. Nah, ibu pening enggak kepala ibu? Habib nanya, kepala ibu pening enggak? Pening apa tidak? Tidak, berarti tidak banyak ngapal ibu ini. Ini beliau ini Al-Imam Sya'rani, ulama ini. Seorang ulama yang bikin kepala beliau pening itu karena banyak ngapal. Al-Quran dihafali, hadis dihafali, perkataan-perkataan ulama dihafali. Masuklah loh kotak beliau, pening akhirnya beliau. Nah, ibu-ibu tadi jawab tidak pening, tapi apalah baru. Maknanya nih. Nah, ma'a habasin nafas. Nah, beliau ini emang mujahadahnya kuat dalam menuntut ilmu. Usahanya, semangatnya dalam menuntut ilmu kuat emang. Di samping beliau ngapal banyak, segala ilmu syariat dihafali sama beliau. Beliau juga senantiasa melawan hawa nafsunya. Melawan hawa nafsunya. Sesekali kadang beliau puasa. Nah, banyak ngapal, akhirnya sakit kepala beliau pening. Nah, fayukhbir syaikhahu, akhirnya beliau ngadu kepada guru beliau. Nah, Al-Imam Sya'rani ngadu, bertanya kepada gurunya perihal hal itu. Lalu gurunya ngomong, wahai muridku, iqra'il ilm wa nuri al-istifadi yahsul laka syifa. Gurunya ngomong, ketika kau menuntut ilmu, ketika kau ngapal, ketika kau hadir majlis taklim atau ketika kau ngajar, itu kau niatkan untuk kesembuhan. Niatkan untuk kesembuhan, insya Allah dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bu, kalau kita ada sakit apapun itu, zohir batin sakit hati kita, karena diputusi sama
mantan gitu misalnya baik, nah, kecewa, nanti lagi mantan ibu udah punya cucu ya, udah kasih cerita mantan lagi, dulu bisa. Artinya sakit hati ini secara umum baik sakit hati atau sakit ada penyakit demam, pilek dan lain sebagainya, batuk. Atau ulama kalau nak sembuh hadiri majelis taklim niat ke, nah niat tapi inilah peran niat lain wong yang kati niat sama yang ada niat. Niatkan untuk ilmu tujuannya apa? Agar diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Al Imam Sya'rani menjalankan apa yang dinasihati oleh gurunya. Subhanallah dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Wabil khusus penyakit hati. Kita nih jujur-jujuran deh. Hati kita ini sakit tiap hari mungkin. Nah, bukan sakit hati gara-gara cewek atau apa. Nah, mungkin dalam ibadah kita gak sombong, mungkin itu penyakit hati. Dalam ibadah mungkin kita pengen dibilang, oh, masya Allah, pengen dibilang orang yang paling top ibadahnya, pengen dibilang orang soleh. Ketika kita sodako pengen disebut nama kita, agar orang tahu kita ini orang yang baik, dermawan dan lain sebagainya. Nah, ini penyakit hati kan. Nah, jadi tancap kelah setiap kita nuntut ilmu dari sekarang dan seterusnya setiap kita nuntut ilmu niatkan agar diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari penyakit zahir batin, insya Allah dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iyo penyakit zahir kita boleh ikhtiar makan obat panadol, bodrek boleh. Nah, di samping itu hadir majelis taklim bentuk ikhtiar kita juga untuk menyembuhkan kita punya penyakit. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu kenal tak dengan Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi? Kenal lah beda? Kenal lah beda? Pengarang Maulid Situd Duror Al-Habsyi. Nah, Maulid Al-Habsyi adalah dikenal dengan Maulid Al-Habsyi. Al Habib Ali ini beliau kalau sakit, apa yang beliau lakukan? Kalau beliau sakit, bukan ke rumah sakit. Nah, bukan berarti tidak boleh ke rumah sakit. Silahkan ke rumah sakit. Tapi beliau, lihat aslafun soleh, orang-orang soleh terdahulu. Habib Ali ini kalau sakit, Ali idza gal marid syifah fi'li shalah. Beliau ini kalau sudah sakit zahir, pening kepala, batuk, pilek misalnya, demam, apa yang beliau lakukan? Bukan tidur seharian, bukan. Nah, yang beliau lakukan fi'al salah, salat beliau, salat. Beliau berharap la'alla dzaka syifa fi sirri wad'il hibah. Barangkali dengan sujud kepada Allah itu menjadi kesembuhan untukku. Sujud. Nah, dalam salat itu barangkali menjadi kesembuhan dan subhanallah itulah hakikat kesembuhan untuk beliau. Nah, beliau berpandangan kalau beliau harus penyakit, zahir batin segera dia untuk sholat beliau langsung. Nah, baik sholat sunnah. Nah, tentunya wabil khusus memperbanyak sholat sunnah beliau. Kalau sudah pening, sakit, sumpah, langsung beliau lakukan sholat, hilang penyakit itu. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Beda dengan kita. Kalau kita hidup seharian, sholat tinggal, tidak baca Quran lagi, tidak sholawat, kita tambah sakit, kita pening. Nah, makanya tambah sakit. Tinggalkan syariat Allah, ditinggalkan. Allah yang ngasih kesembuhan, dia malah durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ngasih dia kesembuhan, malah dilanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu kan hukum sholat 5 waktu selagi berakal, orang itu akalnya masih ada, tetap wajib sholat walaupun keadaannya. Dia paling beda lah ya hukumnya, tidak mampu tegak, duduk, tidak mampu duduk, baring, dan lain sebagainya. Naam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah Pak Bu, kalau bapak nih, kalau ibu-ibunya nggak lupa, mending pala rumah sakit yuk. Udahlah, ada rumah sakit, sholat baik. Nah, buntu gitu kan. Gak denger apa omongan Nabi Mustafa tadi. Jadi dalil, padahal buntu itu. Padahal buntu, bukan gara-gara itu ya. Bukan gara-gara omongan Nabi Mustafa ya. Nah, dalil ini untuk hemat. Lumayan untuk hemat supaya ibu tidak ke rumah sakit kan. Suruh sholat. Tapi harus yakin Bu, harus yakin.
Insya Allah, kalau yakin benar dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tergantung husnuzon kita, yakin. Kalau kita masih setengah-setengah, sama Allah masih ragu-ragu, udah Allah ragu dulu namanya kesembuhan sama kita. Tapi kalau kita yakin, dengan Allah yang ngasih penyakit, Allah juga yang ngasih kesembuhan. Yakin. Kesembuhan dengan menjalankan perintah Allah, sholat. Terkadang guru-guru kita, masyayikh, mereka kita saksikan ini Bu. Mereka umurnya mohon maaf udah 70 tahun. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, Bu, itu dia mulai tahajud dak tinggal masih. Sakit parah bukan main. Tidak ditinggalkan tahajud. Dia mulai tetap padahal sakit. Kita pegang kepala beliau itu panas, demam, sakit. Umur 70 tahun, 80 tahun, sakit udah parah. Jalan tuh nanti bokong. Tapi bangun, dia mulai dengan kursi rodanya, dia mulai. Kami saksikan itu, Bu. Guru-guru kami yang ada di Tarim, di Yaman, Hadramut, dan di Seoul, mereka dia mulai tetap. Walaupun sakit cak mana, mereka mengharapkan itulah kesembuhan. Maka berapa banyak kami saksikan wong yang dia mulai yang biasanya, yang bangun 1 jam sebelum subuh dengan ibadah, biasanya panjang-panjang umurnya. Biasanya sehat-sehat, seger-seger badan. Wong 100 tahun ada umurnya. Kita tanya apa dia hasilnya. Mereka jawab, anani katik. Tidak macam-macam. Yang penting yang wajib anak lakukan tapi ada satu. Sebelum subuh anak bangun setengah jam atau 1 jam. Anak mandi subuh-subuh, habis itu ibadah. Tahajud, dia mulai sholat. Insya Allah. Ketika di masa muda kita jaga anggota tubuh kita dari kemaksiatan, kita arahkan anggota tubuh kita untuk bertakwa, beribadah kepada Allah. Nanti lihat di masa tua Allah jaga anggota tubuh kita. Berapa banyak umur ahli ibadah di masa mudanya, pada saat umurnya 100 tahun atau 80 tahun, matanya masih seger, kuat, ngomong masih lancar, baca Al-Quran masih bagus, fasih, lemah didengar. Kenapa? Karena pas muda dia jago mulut. Pas muda dia jago matanya. Anggota tubuh dia pas muda dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas di hari itu Allah yang menjaga anggota tubuhnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan suuzon juga, Bu. Jangan suuzon juga yang mati muda, berarti dikit ibadahnya itu. Jangan jadi suuzon juga, itu umurnya baru 20 tahun udah meninggal. Berarti wong ini tidak pernah ibadah masa mudanya. Hayat maksiat kan? Tidak jadi patokan, tidak boleh suuzon. Allah kalau menghendaki orang itu wafat kapanpun tanpa sebab sekalipun, kalau Allah menghendaki sudah terjadi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang ini kita sedih, saudara kita lihat di Turki, di Suriah, dari budak yang paling kecil sampai yang paling tua dikasih musibah bencana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir yang kami lihat dan yang kami baca, korban jiwa ada 33.000 korban jiwa gempa yang ada di Turki dan Suriah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh, budak kecil kan yang masih muda, yang sudah tua, dari semua umur Allah menghendaki hal itu terjadi, maka terjadi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi biasanya kalau anak-anak muda yang di masa mudanya dia gunakan ibadah, tidak maksiat kepada Allah, insya Allah di hari tua masih seger kalau anggota tubuh dia masih kuat, masih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kekuatan untuk mengaplikasikan serta istiqamah dalam menjalankan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullah khairal jazaa atas segala perhatian.
sebagai penutup kita kirimkan Al-Fatihah ya, kepada arwah muslimin, muslimat, wabil khusus saudara kita muslimin, muslimat yang ada di Turki dan di Suria ya. Nah, mudah-mudahan mereka ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu dijadikan oleh muslim lainnya sebagai pelajaran untuk muslim lainnya semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila arwah muslimin wal muslimat, khususan di ikhwanina al-muslimin wal muslimat fi Turkiya wa Suria wa ghairihima min buldani muslimin. Allah yu'ti darajatihim fil jannah wa yukatsiru martabatihim wa yuhsinu mahfuzna bi jayyid wa yaf'aluna bihi wa yubina barakatihi wa asrarihi wa tuwari ma'lumi min afati fid din al-akhirah wa anna Allah yakshaf bir rahman maghfirah wa yuskiru bil jannati bi rahmatihi walidina wa bi khassa wa jami'a amwatina wa amwatil muslimina 'amma ala hadhihi wa 'ala al-silah al-salihah جانب لكل خير دافع لكل شر لنا والوالدين والحاضرين وعلى من وصل الصالحين والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحه. والثالث والبرد من الخطايا كما ينظف الابيض من الدنس وابيض النار خير من دار زوج وزوجه واهله خيرا من اهلهم وادخلهم الجنه مع الابرار واعذهم من عذاب الجبر ومن عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين واجمعنا واياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك مستقر رحمتك ومحل اوليائك مع الذين انت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسبنا ذلك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علينا. اللهم بارك لنا في رجب شعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب شعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب شعبان بلغنا رمضان. مع الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.